Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asraqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan membimbing kita dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang materi peran teman ini dalam menuju kebaikan. Peran teman di dalam menuju ke kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat diberikannya kita teman yang baik, teman yang soleh, teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya menjadi satu musibah ini ya, bencana, malapetaka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menetapkan kepada kita dengan diberikan teman-teman yang jelek, yang toleh, bukan soleh ya, toleh ini, yang buruk dan fasik, orang-orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang hal ini. Bagaimana seorang itu dilepaskan, dijauhkan dari teman-teman yang buruk, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya, akan nikmat yang besar ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Saffat ya, As-Saffat, yang mengisahkan tentang dialog gitu ya, percakapan antara ya penduduk surga itu ya. Ya, di mana mereka mengisahkan dulu di dunia punya teman-teman yang fasik, yang andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan mereka dari teman-teman ini, niscaya dia termasuk penghuni neraka jahanam bersama teman yang buruk tadi. Dalam surah Saffat ayat yang ke-50 itu ya, sampai 57 itu ya. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Berkata salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
Afan sebelumnya ya. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun, ya, lalu mereka berhadap-hadapan antara satu dengan yang lainnya sambil bercakap-cakap gitu ya. Sambil bercerita ya. Ya, itu kenikmatan surga ya. Mereka duduk ya sambil bercerita, mengingat-ingat akan apa yang sudah mereka lalui dari kehidupan dunia. Dan itu semuanya diingat ya, membekas dalam hati-hati mereka. Ya, bagaimana mereka memanfaatkan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Saling cakap-cakap. Qala qailun minhum inni kana liqarin. Katalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dulu di dunia pernah memiliki seorang teman. Punya seorang apa? Teman. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Yang teman tadi mengatakan, ini kalau temannya fasik begini, memberikan apa? Syubhat, memberikan apa? Pengaruh yang buruk. A'innaka laminal musaddiqin, apakah kamu termasuk orang-orang yang membenarkan adanya hari kiamat? Memberikan apa? Keraguan-keraguan tentang apa? Keimanan hari. Apakah kamu yakin hari kiamat itu ada? Ini temannya mengatakan kepada yang satunya tadi. A'idza mitna wa kunna turaban wa idhamana inna lamadinun. Apakah apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Jadi dia mengatakan, apakah apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Ini temannya mempengaruhi kepada yang satunya, yang mukmin ini ya. Qala hal antum muttali'un, ini ya. Ini teman yang di surga ini ya, yang membicarakan tentang temannya dulu di dunia ini ya. Dia kemudian mengatakan, qala hal antum muttali'un, maukah kamu meninjau temanku itu? Maukah kamu ya meninjau atau melihat temanku itu? Ya, di mana sekarang dia berada? Ya. Fatala fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia meninjau temannya tadi, lalu dia melihat ternyata temannya tadi berada di tengah-tengah apa? Neraka jahim. Ya, temannya tadi yang su'k tadi ya, yang jelek tadi, yang memberikan pengaruh yang buruk kepada orang tadi, memberikan keraguan-keraguan tentang hari kiamat, hari dibangkitkan ya setelah kematian. Dia mengajak temannya tadi, ayo coba kita lihat di mana temanku itu dulu. Ternyata apa? Setelah meninjau dan melihatnya, dia berada di mana? Di tengah-tengah neraka jahim. Qala tallahi in kita laturdin, ini ya. Nah, kemudian temannya yang di surga tadi mengatakan kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka tadi, demi Allah, engkau hampir-hampir mencelakakanku dia. Demi Allah, hai fulan ya, engkau benar-benar apa? Hampir-hampir mencelakakan apa? Diriku. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Ini menjadi sahidnya ini ya. Andaikan bukan karena nikmat Tuhanku ya, yang menyelamatkan aku dari apa? Dari dirimu itu ya, teman yang buruk tadi. Lakuntu laminal ya, muhdarin. Maka sungguh aku termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka jahannam, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Ya, andaikan bukan ya
Karena nikmat dari Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka jahannam. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Tadi saya katakan bahwasanya nikmat, ya, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah manakala Allah berikan kepada kita nikmat apa? Teman yang baik, teman yang saleh, teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman ini manfaatnya, kebaikan-kebaikannya akan kita apa? Dapatkan. Bukan cuma di dunia ini saja, bukan. Tapi apa, sampai nanti jauh pada hari kiamat. Banyak hadis-hadis Nabi SAW ini yang menjelaskan kepada kita tentang masalah ini. Bagaimana orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan gigih, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyelamatkan saudara-saudaranya yang apa? Masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Ya, dulu mungkin dia sholat bersamanya, berpuasa bersamanya, dia berdakwah, membela agama Allah bersamanya. Tapi mungkin karena dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam apa? Neraka. Dengan sebab teman yang soleh ini apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada saudaranya tadi apa? Untuk menyelamatkan saudaranya tadi apa? Dari neraka dan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan masalah ini. Intinya begitu besar manfaat dan fadilah, keutamaan manakala orang-orang memiliki apa? Teman yang baik. Sebaliknya, manakala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia teman-teman yang buruk, teman-teman yang fasik, teman-teman yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia, maka bukan cuma di dunia ini saja dia akan mendapatkan kerugian, bahkan di akhirat, ya, dia akan juga mendapatkan apa? Kerugian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Saff Al-Fussilat itu, ya, yang menjelaskan tentang masalah ini. Ya, bagaimana akibat buruk, ya, Allah Subhanahu wa taala, akibat buruk bagi orang-orang yang memiliki teman-teman yang jelek. Dalam surat As-Saffat surat Fussilat ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qayyadna lahum qurana afazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman, ya, teman-teman yang buruk gitu, ya. Ya. Yang teman-teman ini fazayyana lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang menghiasi-hiasi dia, ya, memberikan hiasan, pujian-pujian yang menghiasi-hiasi dia, yang ada di hadapan mereka, ya, dan di belakang mereka, dia. Artinya dihiasi dengan apa? Kelezatan-kelezatan apa? Dunia. Itu kenikmatan dunia, sehingga melalaikan dia dari apa? Kenikmatan akhirat. Wa haqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Dan telah tetap atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka, ya, dari golongan jin dan manusia, sungguh mereka adalah termasuk orang-orang yang rugi. Itu bencana dia. Ketika seorang punya teman yang buruk. Namanya teman itu akan menarik. As-sahib, sahib, ya. Teman itu akan menarik, ya. Bisa menarik kepada kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan juga sebaliknya bisa menarik kepada apa? Keburukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan penyesalan ini, ya. Orang-orang yang mereka menjadikan teman-teman yang buruk, teman-teman yang fasik di dunia ini, dia menyesal pada hari kiamat. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma ya'adhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila. Ya.
Berkata orang, ya, pada hari menggigit, ya, orang-orang zalim itu menggigit tangan-tangan mereka, ya, itu sebagai bentuk apa? Penyesalan, kerugian itu, ya. Yaqulu ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila. Lalu mereka mengatakan, andaikan dulu, ya, aku menjadikan apa? Ya, Rasul itu sebagai apa? Jalan ini, ya. Andaikan dulu aku mengambil bersama Rasul, mengambil jalan bersama Rasul. Ya. Dia mengatakan, andaikan aku dulu di dunia, ya, mengambil jalan bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini andai, ya. Pengandaian orang-orang yang kafir, orang-orang yang merugi pada hari kiamat yang Allah masukkan ke dalam neraka. Mengandai-andaikan dulu aku ikut jalannya Rasul itu, ya. Ikut jalannya para sahabat. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ini, celakalah aku, aduhai kiranya aku tidak menjadikan fulan, ya, sebagai temanku. Duhai celakalah aku, andaikan dulu aku tidak menjadikan si fulan itu apa? Sebagai temanku, ya, sebagai apa? Sahabatku. Laqad adallani ani dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku, ya, dari peringatan Al-Qur'an setelah peringatan itu datang kepadaku. Dan sungguh syaitan itu amat sangat apa? Ya. Bagi manusia khadulan, ya. Mengapai apa? Tidak memberikan pertolongan ini. Dan adalah syaitan itu tidak memberikan pertolongan kepada manusia, mengabaikan manusia pada hari kiamat. Memang berlepas diri dia syaitan pada hari kiamat, ya, kepada orang-orang yang mengikutinya. Baik, ikhwani fillah, ya, rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mengingatkan kepada kita, ya, karena Al-Quran itu sebagai peringatan bagi kita. Sebelum hal ini terjadi, maka hendaknya kita berhati-hati di dunia ini untuk mengambil teman. Karena agama seseorang itu apa? Bisa dilihat kepada apa? Temannya, ya. Jadi agama itu apa? Seseorang tergantung dengan agama temannya. Falyangdur aman ta'khudhu man yukhalil, falyangdur ahadukum man yukhalil. Seorang hendaknya melihat kepada siapa dia berteman, ya. Perhatikan kepada siapa berteman, ya. Andaikan temannya dia ke orang-orang yang fasik, orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak punya akhlak yang mulia, maka berhati-hati. Bisa jadi kita juga seperti itu apa keadaannya, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita menjelaskan itu, ya. Seorang itu, ya, akan bisa terpengaruh, ya, dengan perilaku dan keadaan temannya. Bahkan amat sangat apa? Menarik, ya, temannya itu apa? Bagi seseorang itu, ya. Bergaul, ya, manusia itu bergaul dengan hewan saja yang tidak berakal itu, ya. Bergaul dengan hewan yang tidak berakal, nggak bisa bicara, nggak bisa memberikan pengaruh itu, ya. Nggak bisa apa, ya, menggoda kita, nggak bisa itu, ya. Bahkan apa yang dia keluarkan dari suaranya saja tidak dia fahami. Itu saja apa? Bisa mempengaruhi karakter, kepribadian apa seseorang. Saya ulang, ya. Jadi seorang itu bergaul dengan hewan, binatang ternak itu, ya. Yang mana binatang ternak itu nggak bisa bicara, nggak paham apa yang dia keluarkan dari suaranya,
tingkah lakunya dan seterusnya, itu saja bisa mempengaruhi apa? Karakter kepribadian seseorang. Bisa. Ya. Orang itu kadang bisa perilakunya seperti anjing, seperti himar, seperti mungkin binatang-binatang buas yang lainnya misalkan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ini ya, dalam riwayat Muslim pernah mengatakan ini ya, al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahlil wabar. Jadi kecongkaan dan kesombongan itu ada pada pengembala onta. Kecongkaan dan kesombongan itu ada pada pengembala onta. Ya. Di sana ada sebagian ulama yang menjelaskan ya. Ya. Ya, dengan mungkin suara onta itu ya. Ya. Karena pengembala onta ya, dengan mungkin suara onta yang demikian keras dan seterusnya, ya, itu akan mempengaruhi apa? Ya, watak dan kepribadian pengembala onta tadi. Bahkan sifat sombong dan khuyala, congkak itu akan bisa tumbuh pada diri pengembala onta ini, karena onta ini dia badannya besar tinggi dia. Ketika mungkin dia berdiri duduk di atas onta tadi ya, seolah-olah dia berada di apa? Tempat yang tinggi. Ya. Kan umumnya gitu ya, kadang ada rasa sombong ya. Orang itu kalau udah pakai mobil ya, satunya masih sepeda ondel, ada perasaan kayak itu. Bisa menumbuhkan apa? Perasaan sombong, karena dia menganggap dirinya lebih tinggi. Ya. Ini Nabi menggambarkan kepada kita bahwasanya pengembala onta itu ya, itu bisa terpengaruh dengan apa? Apa yang dia gembalai. Ya. Dan Nabi mengatakan was-sakinah fi ahlil ghanam. Sedangkan ketenangan itu apa? Ada pada pengembala kambing. Gitu. Ya. Ternyata bisa pengaruh ya. Pengembala kambing dengan pengembala onta beda watak dan kepribadiannya. Ya, ketenangan, sabar, ya, tidak mudah marah misalkan ya. Bisa jadi itu ada pada pengembala kambing. Karena sifat kambing seperti itu ya. Ya, berbeda dengan sifat apa? Onta. Ya. Makanya Rasulullah SAW, makanya Allah SWT ini ya, tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali apa? Mereka pernah mengembala apa? Seekor kambing. Ya. Ma bu'isan nabiyyun qad illa wara'al ghanam. Tidaklah diutus seorang nabi pun kecuali apa? Sungguh dia pernah mengembala seekor kambing. Ya, dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan andaikan seorang nabi itu mungkin pernah hidup di sebuah kerajaan yang megah itu ya, yang tidak akan mungkin lah ya putra raja kemudian mengembala kambing ya. Andaikan Allah SWT takdirkan dia nantinya menjadi seorang nabi dan rasul, Allah takdirkan dia mengembala kambing juga. Karena itu sudah merupakan sunnatullah itu ya, yang Allah SWT berjalankan bagi para nabi dan para rasul. Karena itu merupakan tahap tarbiyah bagi mereka untuk mendidik jiwa mereka untuk sabar sebelum mereka mengemban amanah yang sangat besar ya, mengatur manusia dengan berbagai macam keadaan dan watak yang berbeda-beda. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam ini ya. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam sejak bayi ya dididik dan dibesarkan di mana? Di kerajaan Fir'aun, kerajaan yang sangat besar ya, raja dunia saat itu ya. Tapi ketika Allah SWT takdirkan ya bahwasanya beliau akan menjadi seorang nabi dan rasul, Allah ya, takdirkan dia juga akan mengembala seekor mengembala kambing. Sampai kisah kemudian dia membunuh salah seorang dari penduduk Mesir itu ya, orangnya Fir'aun, kemudian dia lari ke Madian ya, bertemu dengan Shu'aib di sana, kemudian dinikahkan dengan wanitanya, di antara maharnya 8 tahun lamanya untuk mengembala kambing gitu ya. Coba maharnya 8 tahun untuk mengembala kambing ya. Bahkan oleh Musa disempurnakan menjadi 10 tahun ya, dan juga yang lainnya. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW ya, sebelum dia diangkat menjadi Rasul juga mengembala kambing-kambing milik penduduk
penduduk Mekah. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa fillah ya. Makanya Islam itu melarang seorang itu meniru-niru apa? Tabiat hewan. Melarang. Madmum, tercela. Niru gaya jalannya, niru-niru suaranya, niru-niru apa gerak-geriknya, itu dilarang. Makanya Rasulullah SAW itu kan melarang seorang sholat dalam keadaan apa? Membentangkan apa lengannya seperti apa? Seekor anjing. Gimana itu membentangkan lengannya? Itu loh, sujud ininya nempel di lantai, nggak boleh. Kalau sujud diangkat, nggak boleh gini. Apa namanya ini? Bahasa Jawanya apa? Ya pokoknya lengannya ini nempel di lantai ya, diangkat nanti ya. Rasulullah SAW mengatakan, i'dilu fis sujud wa la yabsutu ahadukum dira'aihi in bisatal qalbi. Rawahu Bukhari wa Muslim ya. Luruslah kalian ketika sujud dan janganlah kalian membentangkan kedua lengan kalian seperti apa seekor anjing membentangkan kedua lengannya. Itu niru-niru apa? Cara ya duduknya apa? Cara apa? Ya tingkah laku anjing seperti itu dilarang. Padahal itu sengaja meniru tidak itu? Tidak sengaja. Orang sholat mana mungkin dia kemudian dalam hatinya apa? Niru-niru anjing ya. Bahkan bisa jadi dia baru tahu ternyata perbuatan seperti itu seperti anjing dengan setelah dibacakan hadis ini, bisa jadi. Itu pun apa dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau seorang itu sengaja meniru-niru tingkah laku apa? Binatang. Makanya tidak boleh kita ikut-ikut meniru-niru suara anjing, suara kambing, suara kucing, sapi, nggak boleh. Atau mungkin tingkah laku mereka, mbek-mbekan bahasa itu ya, jadi kayak mbek betulan itu ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ketika menjelaskan tentang apa? Mengikuti dia, ya, menggambarkan tentang hewan, ternak dan seterusnya, itu dalam rangka untuk celaan. Kayak tadi, janganlah kalian sujud salah satu kalian seperti apa? Seekor anjing membentangkan apa? Lengannya. Itu dalam rangka celaan, tidak boleh. Ya, celaan. Seperti Allah mengatakan, masalul ladzina humilu taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Itu sebenarnya untuk celaan. Orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, ya. Ya. Kemudian apa? Mereka tidak bisa memikulnya, ya, tidak mengamalkannya, seperti seekor himar yang memanggul apa? Kitab-kitab, nggak tahu apa isinya itu untuk celaan. Seperti juga Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhallu. Ya, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Itu apa bentuknya? Apa bentuknya? Celaan. Ya, intinya ya ikhwan fillah rahimani wallah ya. Ya, jadi kalau kita mengikuti dia, ya, jadi andaikan binatang saja itu bisa mempengaruhi kepribadian seseorang, bagaimana dengan manusia itu ya? Yang manusia itu bisa berkata, faham apa yang dia katakan, bisa berdusta, bisa merayu dan seterusnya, tentu akan lebih bisa mempengaruhi apa? Kepribadian seseorang. Ya, maka dari sini hendaknya kita selektif ya di dalam mengambil apa? Teman. Apalagi kita ya, antum ya, sebagai seorang thalabul ilmi harus diperhatikan masalah ini. Karena itu sangat menentukan sekali akan keberhasilan apa antum. Berapa banyak orang yang seorang talib itu asalnya polos-polos saja itu,
ketika datang ke pesantren. Tapi ketika sampai di pesantren, kemudian ternyata salah bergaul ya, akhirnya apa? Berubah kondisinya. Bukannya menjadi baik, malah menjadi apa? Buruk. Ya. Tapi mudah-mudahan ya kita di sini semuanya baik dan menginginkan untuk diri kita dan juga saudara-saudara kita kebaikan. Kita semuanya insya Allah dari rumah datang ke tempat ini ya dalam rangka untuk belajar, untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki agama kita, sehingga betul-betul kita bisa mengamalkannya, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan dan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Kalau kita lihat apa peranan ya dari teman yang baik atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuju kebaikan-kebaikan ini ya. Tentu sangat banyak sekali dia. Faedah teman yang baik ya dari kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Di antaranya ya, apabila kita punya teman yang baik ya, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertemanan ini dia, persahabatan ini akan tetap langgeng, akan tetap utuh gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi persahabatan ini akan tetap bersambung terus dia sampai hari kiamat. Bukan cuma di dunia ini, bisa jadi di dunia ini terputus dengan sebab kematian ya, tapi di akhirat akan tetap bersambung, akan menjadi teman, bahkan tadi akan senantiasa membela, membantu saudaranya agar dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persahabatan ini yang tidak dibangun di atas takwa Allah, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sekedar persahabatan yang semu, yang sementara, yang tinggal menunggu perpecahan, perpisahan. Bukan cuma di dunia ini saja, bahkan di akhirat akan berpisah, akan melepaskan diri salah satu dari yang lainnya ya. Dan teman yang semacam ini ya ikhwah rahimanullah ya, kita punya teman yang baik, yang bertakwa kepada Subhanahu wa taala, yang soleh, yang berakhlak mulia dan seterusnya, itu lebih bisa bermanfaat ya. Bisa jadi lebih bisa bermanfaat daripada daripada saudara nasab kita sendiri ini. Daripada saudara nasab kita sendiri. Kita lihat kisah Nuh alaihissalam ini ya. Dia harus berpisah dengan siapa? Dengan anaknya. Ya. Bahkan Nuh alaihissalam ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan anaknya. Ya. Innahu min ahli dia. Ya Allah, anakku termasuk keluargaku. Allah mengatakan dia bukan termasuk keluargamu. Ya. Innahu amalun ghairu sholih ya. Dia bukan termasuk orang yang melakukan amal yang soleh. Terputus dia. Sehingga Nuh alaihissalam tidak bisa menyelamatkan anaknya yang hanyut ya, terbawa oleh banjir yang besar saat itu. Nggak bisa menyelamatkan. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia nggak bisa menyelamatkan siapa? Bapaknya. Ya. Ketika bapaknya menjadi orang-orang musyrik gitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengisahkan tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam menjelaskan tentang masalah ini. Wa ma adallana illal mujrimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ya. Dan tidak ada yang menyesatkan aku kecuali orang-orang yang mujrimun, orang yang berdosa. Fama lana min syafi'in, tidak ada bagiku seorang pemberi penolong. Enggak ada lagi seorang pemberi penolong. Wala sadiqin hamim, dan tidak ada lagi teman yang setia.
Nggak ada lagi teman yang setia akan bisa menolong dirinya. Artinya semuanya terlepas, ya. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan dari teman-teman yang fasik, teman-teman yang buruk di dunia. Di akhirat nanti nggak ada. Nggak ada lagi harapan. Apa yang diharapkan? Fama lana min syafi'in, nggak ada lagi pemberi penolong bagiku. Wala sadiqin hamim, nggak ada lagi teman yang dekat, yang akan bisa membantu dirinya. Falau anna lana karratan lanakunan, ya, silakan nanti bisa dibaca ya dalam surat As-Su'ara. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimahullah, ya, itu jadi akan langgeng gitu ya. Maka hendaknya kita pandai-pandai memilih teman. Jangan memilih teman itu cuma sementara di dunia ini saja. Kalau bisa sampai nanti hari kiamat itu menjadi teman kita yang akan bisa menolong dan membantu kita agar kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu faedah teman yang pertama. Yang kedua, andaikan kita punya teman yang saleh, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli sunnah itu ya, maka dengan teman ini kita bisa ya ikut membantu ya dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bisa berinteraksi dengan sunnah Nabi itu ya, melalui dirinya, ya, melalui dirinya. Bisa sama-sama menguatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ya. Karena ikhwan fillah rahimani warahmatullah, ya. Jadi masing-masing kita perlu kita pahami ya. Jadi kita ini merupakan cermin dari saudara kita. Antum ya cerminan bagi saudara antum yang lain. Ya, dan juga yang lainnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min mir'atu akhihi al-mu'min. Ya, hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad ya. Jadi al-mu'min mir'atu akhihi al-mu'min. Mir'ah ya, bukan mar'ah. Mir'ah itu apa? Cermin ya. Seorang mukmin itu merupakan cerminan bagi saudaranya yang mukmin yang lainnya. Ini masing-masing kita, ya, kita semuanya bisa menjadi teman, ya, baik ditemani atau mungkin kita juga menemani kan itu ya. Semuanya bisa, ya. Makanya masing-masing kita juga menjadi cerminan bagi saudaranya. Maka hendaknya jadilah kita sebagai seorang uswah, ya, baik diri kita, untuk diri kita maupun untuk saudara kita. Bagaimana ketika kita makan, ya, kita berpakaian, kita berjalan, ya, bermuamalah dan seterusnya, tunjukkan itulah sunnah Rasulullah SAW, sehingga dengan itu saudara kita bisa mencontoh dan mengikutinya. Ya. Tip. Kemudian di antara faedah yang berikutnya akan bisa memberikan pengaruh yang positif ya pada keimanan dan ketakwaan kita. Bisa memberikan pengaruh yang positif bagi keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Jelas ini ya. Makanya dalam sebuah hadis yang masyhur ya, mungkin insyaallah kita sudah paham tentang masalah teman ini ya. Jadi masalu mana hadisnya? Jadi masalul jalisi salih ya wal jalisi su ya. Jadi permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang apa? Yang jelek apa? Ka sahibil miski wa kiril haddad itu ya. Seperti permisalan apa? Seperti seorang penjual minyak wangi dengan apa? Pandai besi. La ya'dumuka min sahibil miski ima tashtarihi ya au tajidu rihan ini ya. Andaikan seorang penjual minyak wangi itu ya, engkau tidak bisa mendapatkan dari dia minyak wanginya tadi ima dengan engkau apa? Mungkin engkau bisa membelinya. Enggak dikasih ya, kita enggak dikasih minyak wanginya, kita bisa membelinya. Dan kita sehingga apa? Kita dapat wanginya itu ya.
Atau minimal apa? Kita nggak bisa membeli karena mungkin nggak punya uang dan seterusnya. Tajidu rihan, kita akan bisa mendapatkan apa? Bau yang wangi. Artinya positif. Ya. Andaikan dikasih, ya kita dapat minyak wangi. Andaikan tidak, mungkin kita beli juga yang kita dapat apa? Minyak wangi. Andaikan tidak, kita apa? Mendapatkan bau harum dari apa? Minyak wangi tersebut. Ya. Itu faedahnya, manfaatnya kita berteman dengan teman yang baik. Ya. Demikian tadi dia, andaikan kita punya teman yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Akan bisa memberikan pengaruh positif kepada apa? Keimanan kita. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Itu bisa membantu dan mengingatkan kita akan akhirat kita. Sehingga banyak para ulama kita dia. Contoh dari mereka ketika mereka merasa gersang dia, merasa hambar dia dalam ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendatangi guru-guru mereka. Seperti Ibnu Qayyim ya, dan juga guru murid-murid yang lainnya, ketika mereka menjumpai kehampaan dalam jiwanya, mereka mendatangi siapa? Guru mereka. Sekedar memandang gurunya saja, syekh mereka itu sudah apa? Memberikan ketenangan kepada mereka dan memberikan semangat yang baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sekedar memandang ya orang-orang saleh itu sudah memberikan apa? Sudah bisa mengilapkan ya, memberikan cahaya ke dalam apa? Hati kita. Ya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimallah ya. Maka sangat besar pengaruhnya ya apabila kita berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang berikutnya di antara faedahnya lagi ya, itu merupakan jalan di dalam kita menjaga keistiqomahan kita, sebagai jalan untuk menjaga istiqomah kita. Ya. Jadi punya teman yang baik, yang saleh dan seterusnya, itu merupakan langkah di dalam menjaga keistiqomahan kita. Kita bisa istiqomah ya, tetap tegar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas thalabul ilmi seperti ini dia. Manakala kita punya teman yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat apa ini? Nanti yang tanya yang tanya Tarik atau mungkin yang lainnya ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatillahi, ya, tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh, ini ya. Bagaimana kalian akan bisa menjadi kafir ya, kufur ya, sedangkan apa? Di tengah-tengah kalian dibacakan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, ayat ini dia itu berisi tentang pernyataan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, akan ya ketidak akan kufuran, tidak akan terjadi kekufuran ya, tidak akan mungkin terjadi kekufuran ya atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ayat ini merupakan pengingkaran, bentuk pengingkaran. Kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian akan menjadi kafir? Tidak akan mungkin. Kenapa? Wa tutla alaikum ayatullah, sedangkan di dalam kalian tengah-tengah kali dibacakan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an ya, dan di tengah-tengah kalian apa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ayat ini dibacakan ya kepada para sahabat ya, sebagai bentuk rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bahwasanya mereka tidak akan mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bersama mereka ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini dia pengaruh teman yang baik. Dan tentunya dalam ini Rasulullah SAW adalah merupakan sahabat yang paling mulia ya bagi para sahabat yang lainnya, karena dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dia yang kita dapat ambil faedah dari ayat ini, ketika kita bersama orang-orang yang soleh,
yang bertakwa, yang baik gitu ya, itu akan bisa menjaga agama kita, akan bisa menjaga istiqomah kita gitu ya, akan bisa menjaga apa? Semangat kita dalam thalabul ilmi gitu. Tapi kalau kita di tengah-tengah orang-orang yang apa? Yang fasik, yang malas, yang nggak punya perhatian dengan ilmu dan seterusnya, ya seperti itulah kenyataannya itu. Bukan cuman ya, bukan kita bicara lingkup yang luas ya. Kita kadang ya berbicara dalam lingkup pesantren saja itu ya. Kita lihat kan kenyataannya, anak-anak yang banyak kasus itu ya kan itu ya. Itu biasanya interaksinya dengan siapa? Yang semodel mereka itu ya. Yang nggak bisa menghilangkan rokok ya, ngudut itu ya di rumah itu ya. Di pesantren nanti ngumpulnya dengan orang-orang semacam itu juga, sembunyi-sembunyi gitu. Nggak bisa ya, namanya, makanya Nabi mengatakan apa? Al arwah junudun mujannadatun itu ya. Jadi ruh itu apa? Seperti satu kelompok pasukan ya. Ya. Jadi dia akan berkumpul ya dengan yang apa? Yang seperti dia itu ya. Ya. Kalau ketemu dengan yang pas ya, i'talafa. Ya, udah kumpul bareng. Kalau nggak pas ya tanakaro ya, saling menjauh ya. Maka tadi di awal saya katakan ya, di mana kecenderungan hati kita ya. Makanya sebelum kita belajar, apalagi santri yang baru ya, coba diperhatikan ini masalah teman ini ya. Ya. Kepada siapa kita duduk, kepada siapa kita belajar dan seterusnya. Ya. Karena ya kita harapkan ya yang di sini semuanya tadi saya katakan ingin semuanya baik ya. Ingin memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin diamalkan bersama-sama ini ya. Tapi terkadang namanya sekian banyak anak ini ya. Ya, terkadang ada juga yang sebaliknya itu. Maka tadi hendaknya kita berhati-hati ini ya. Ya. Jauhi apa teman yang buruk. Bahkan ulama kita mengatakan ya, seperti Sufyan Ats-Tsauri ya, lebih baik punya musuh gitu ya. Jadi lebih baik ya punya musuh yang bertakwa itu ya, daripada punya teman baik tapi fasik gitu ya. Tapi mendingan mana itu? Musuh kita orang yang bertakwa, tapi teman kita yang baik dengan kita orang yang fasik, yang buruk gitu ya. Ya. Sebagian ulama kita seperti Sufyan Ats-Tsauri lebih memilih apa? Dia punya musuh tapi bertakwa. Ya mungkin tidak itu, bisa jadi kan itu ya. Bisa jadi. Tapi karena andaikan kita punya musuh dia, tapi dia bertakwa dia akan tetap menjaga hak kita. Ya, tetap akan menjaga hak kita. Karena dia bertakwa ya, walaupun itu mungkin menjadi musuhnya, tidak akan mungkin dia kemudian apa? Berbuat sewenang-wenang kepadanya, mengobrol aibnya di belakang, tidak, karena dia tahu itu adalah merupakan dosa besar. Namimah, mengadu domba, ghibah dan seterusnya, ini akan bisa menjaganya. Ya, berbeda apa dengan teman yang fasik. Mungkin dia baik dengan kita, tapi itu apa? Tinggal menunggu saja waktunya. Ya, bagaimana dia akan bisa amanah dengan kita? Ya, wong dia sendiri apa tidak bisa amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia nikmat dia. Ya. Disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingkari. Ya. Dia langgar amanah tadi dia. Ya. Ya. Tidak bisa menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sendiri tidak bisa menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa menjaga apa? Hak kita. Ya, hak kita. Makanya ikhwan fillah ya, diperhatikan ya sebelum kita apa? Masuk dalam ruang lingkup apa talabul ilmi. Kemudian lagi ya, bahwasanya pengaruh teman yang baik ini ya, ya selain tadi apa? Bisa menjaga keistiqomahan kita ya dan agama kita, itu juga bisa menguatkan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan ini. Bisa mendukung kita, menguatkan kita.
Nama dalam kehidupan kita ini ya, ikhwan fillah rahimani warahmatullah, kita mesti butuh kepada teman. Tidak mungkin tidak. Apapun profesi dan kegiatan seorang itu pasti butuh teman. Itu sesuatu yang nggak mungkin bisa dihindari. Namanya manusia itu ya dinamakan manusia apa? Karena dia memang ya membutuhkan teman yang lain ini ya, untuk berinteraksi, untuk bekerja sama dan saling membantu. Kita dalam thalabul ilmi ya, itu pasti membutuhkan teman. Dan itu mungkin sangat bisa membantu kita dalam kebaikan-kebaikan, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan yang lainnya. Ya. Jangankan kita ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Seorang nabi pun itu ya. Ya, seorang nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala angkat kepada mereka apa? Kemuliaan ya. Sebagai rasul ya. Nabi dan rasul itu pun apa? Membutuhkan apa? Seorang teman. Untuk menguatkan, untuk mendukung ya. Apa yang akan dia dakwahkan. Makanya Rasulullah SAW apa? Allah beri kepada mereka sahabat-sahabat apa? Muhajirin wal Ansar itu ya. Ya. Dengan sebab dia itu ya. Tegaklah agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW apa? Jadikan Abu Bakar As-Siddiq ya, seperti tangan kanan bagi beliau dan mengemban dakwah risalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Musa alaihissalam itu ya, di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa? Seorang teman untuk menguatkan apa? Kenabiannya. Kita mungkin hafal doanya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Haruna akhi dia. Usdud bihi azri wa asrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira dan seterusnya. Ya. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya. Dan mudahkan segala urusanku dan hilangkan ya kekeluhan dalam lidahku agar mereka faham apa yang aku ucapkan ya. Dan jadikan untukku wazir gitu ya. Teman gitu ya. Ya. Dari saudaraku Harun ya, yaitu Harun alaihissalam. Usdud bihi azri ya, agar bisa menguatkan perkaraku ya, membantuku dalam berzikir dan bertasbih kepadamu dan seterusnya. Itu seorang nabi ya. Itu juga butuh kepada teman. Demikian juga kita thalabul ilmi sangat butuh kepada teman. Dengan itu mungkin kita bisa ya membagi kesedihan, membagi kesusahan ya, kesenangan dan seterusnya ya. Sehingga sama-sama bisa apa? Istiqomah di atas apa? Thalabul ilmi. Tapi ingat tadi ya, hendaknya diperhatikan kepada siapa kita berteman. Tip terakhir ya, yang mungkin kita bisa sampaikan ya, di antara faedah kita punya teman yang baik dan soleh adalah kita nanti bisa dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka. Ya, kita dikumpulkan pada hari kiamat ya bersama mereka. Ya. Ya. Kita mungkin masih ingat hadis Anas bin Malik gitu ya. Ya, hadis Anas ya. Yang dia menceritakan datang seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Lalu Nabi mengatakan, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari itulah bahasa kita ya. Ya. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari itu? Dia mengatakan, aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari itu ya dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tetapi yang aku persiapkan adalah aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Jadi modalnya itu cinta kepada Allah dan cinta kepada siapa? Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka dalam riwayat yang lain Anas mengatakan ya, bahwasanya kita tidak pernah bergembira ya sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Ya, kalau begitu awal mencintai Nabi, akan mencintai Abu Bakar, akan mencintai Umar. Aku berharap akan berusaha bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Itu fadilah dan keutamaannya dia. Kalau kita berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal apa? Ya, kita nanti akan berkumpulkan bersama mereka. Ya.
Walaupun mungkin kita kurang dalam beramal, kurang dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya kalau kita kumpulnya dengan orang jelek, ya sama, nanti kumpulnya juga bersama mereka. Ya. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang masyhur itu ya, Nabi SAW mengatakan ketika menceritakan tentang agar kita menjaga waktu-waktu sholat ya, hafidhu ala sholawat ya, jagalah oleh kalian sholat-sholat ya. Man hafadhu alaihi, barang siapa yang menjaga sholat-sholat ya, lahu nurun, baginya cahaya, wa burhanun, dan bukti, wa najatun yaumul qiyamah, dan menjadikan keselamatan baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak ada bukti ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak ada penyelamat bagi dia. Dan dia wa husyira ma'a Qarun, dan dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Haman, dan Fir'aun ini, Ubay bin Khalaf ini ya. Akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman ya. Ya, dan juga siapa? Ubay bin Khalaf. Itu tokoh-tokoh kesesatan. Ya, tokoh-tokoh kesesatan. Ya. Ya. Dikumpulkan bersama mereka. Naudzubillah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah ya. Itu yang mungkin dapat kita sampaikan ya sebagai pengingat kita ya, akan pentingnya kita memiliki teman yang saleh. Sebenarnya di sana ada ulama kita menjelaskan tentang kriteria teman-teman yang hendaknya kita jadikan teman itu bagaimana ini. Ya, cuman karena waktu dan kesempatan yang terbatas ini ya, insyaallah nanti ya bisa ya disampaikan oleh yang lainnya. Intinya marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini ketika kita dikumpulkan oleh Subhanahu wa taala dalam majelis ini, dalam tempat yang ini, yang insyaallah kita semuanya baik ini, saleh, ingin menjadi baik, ingin menjadi saleh, dan mudah-mudahan Subhanahu wa taala tetap menjaga ukhuwah ini, persahabatan ini dia sampai nanti ya pada hari kiamat, dan dikumpulkan oleh Subhanahu wa taala di surganya yang penuh kenikmatan dan kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.